Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online, kita perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting juga, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik Elohim Kids. Tuhan Yesus memberkati. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan
Selamat pagi adik-adik semuanya. Wah, adik-adik di rumah udah persiapan semuanya untuk ibadah kita hari ini kan? Wah, ternyata adik-adik semuanya udah mandi, udah wangi, berarti sudah siap dong untuk memuji Tuhan bersama-sama. Kakak-kakak di sini juga sudah semangat untuk bersama-sama memuji Tuhan dan belajar firman Tuhan bersama dengan adik-adik semuanya. Siap dong, Kak. Nah, yuk. Sekarang adik-adik semuanya bangkit berdiri dan kakak-kakak yang di sini mau ajak adik-adik untuk tepuk Yesus. Nah, adik-adik ingat kan? Nanti kalau adik-adik ada yang lupa boleh ikutin gerakan kakak-kakak yang di sini semuanya. Siap? Tepuk Yesus. Y E S U S Yesus, yes. Sekali lagi, tepuk Yesus. Y E S U S Yesus, yes. Nah, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu ya, Kak. Kita mau kenalan sama Kakak Agnes untuk pimpin kita di dalam doa. Halo, selamat pagi buat semua adik-adik yang ada di rumah. Gimana kabarnya pagi hari ini? Kakak percaya pasti semua pada sehat. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mengikuti acara Sunday Funday kita di pagi hari ini. Tapi sebelum kita mengikuti acara ini, kakak mengajak semua adik-adik yang ada di rumah, kita mau berdoa bersama. Mari kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini karena kebaikan Tuhan kami ada sampai pagi hari ini, semua berkat kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau mengikuti acara Sunday Funday di pagi hari ini. Tuhan berkati kami dari guru-guru sekolah minggu yang akan menuntun kami di dalam acara pagi hari ini sampai kepada anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati. Kami mau bersorak bersama, bersukacita bersama, memuji Tuhan bersama di pagi hari ini. Kami serahkan Tuhan acara kami di pagi hari ini. Dan ketika kebenaran firman Tuhan disampaikan, kami percaya kami semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap memuji Tuhan, kami siap menyembah Tuhan, kami siap memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Terima kasih buat semua adik-adik yang ada di rumah. Selamat mengikuti acara Sunday Funday. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Agnes. Oke, semuanya sekarang sudah semangat. Yuk kita mau memuji Tuhan bersama-sama di acara Sunday Funday. Every day, sing and shout for Jesus. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak
32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Terima kasih. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau Allah yang mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi. Markus 10 ayat 16. 16. Lalu ia Lalu ia memeluk anak-anak memeluk anak-anak itu itu dan sambil sambil meletakkan tangannya tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. memberkati mereka. Amin. Kakak-kakak, masih ingat kan ayat hafalan minggu lalu? Iyalah kak, kan kita belajar tentang mengasihi. Karena kita sudah dikasihi Tuhan, maka kita harus saling mengasihi. Wah, betul Kak Daud. Yuk kita ulang ayat hafalan Sandi Fande minggu lalu. 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ngomong-ngomong nih Kak Yasih, hari ini kita mau ajak adik-adik ini firman Tuhan tentang apa sih? Kira-kira melanjutkan pelajaran minggu lalu kah? Yang tentang Tuhan Yesus memberkati anak-anak dan mengasihi mereka. Iya Kak, hari ini kita akan belajar tentang kemurahan hati. Tapi sebelumnya, Kak Yasi mau ajak kakak-kakak bermain sedikit, boleh? Judul permainannya adalah Seumpama. Mainan apa kak? Kok judulnya aneh gitu? Gini Kak Daud, sebenarnya kita nggak bermain buat seru-seruan begitu. Tetapi aku mau ajak kakak-kakak di sini untuk berpikir tentang sesuatu hal, yaitu seumpama. Nah, Kak Yasi punya amplop nih buat kakak-kakak. Dan aku langsung bagikan aja ya. Tapi jangan dibuka dulu. Ini buat Kak Daud. Nah, sekarang coba dibuka. 1, 2, 3. Nah, sudah dibuka kan semua amplopnya? Nah, pertanyaannya, seumpama nih kakak-kakak punya uang segitu banyaknya seperti yang ada di amplop itu, kira-kira seumpama nih ya ada uang segitu, mau dibuat apa uangnya? Coba deh kakak-kakak berpikir sebentar. Kira-kira buat apa kalau punya uang segitu? Oke, waktu berpikir sudah habis. Oke, sekarang Kak Daud dulu nih. Kira-kira Kak Daud mau dibuat apa nanti uangnya? Kalau aku gampang sih kak. Aku mau beli HP baru yang spesifikasi RAM-nya itu 8 GB dan memorinya itu 256 supaya bisa lancar kak buat sekolah online gitu. Wih, sekali beli langsung habis dong uangnya. Kan Kak Daud juga sekolahnya sudah tatap muka sekarang. Iya sih kak, tapi sebenarnya itu HP-nya lebih buat untuk main game sih kak, bagus. Oh gitu Kak Daud. Ya udah, kan bebas, terserah kan Kak Daud. Sekarang giliran Kak Iren. Kalau aku nih kak, yang pertama aku mau beli seragam dan perlengkapan sekolah. Soalnya aku udah 2 tahun nih kak gak sekolah, jadi aku mau beli yang baru. Terus beli mainan yang sudah lama aku pengen. Beli baju sama sepatu baru. Terus buat persembahan sebagai ucapan syukurku kepada Tuhan, dan nanti sisanya mau aku tabung. Wah, seneng ya Kak Iren ya. Oke, sekarang Kak Cindy gimana? Kak Cindy? Kalau aku, yang pertama tentunya aku sisihkan buat persembahan kepada Tuhan. Terus aku
aku mau bantu papa mama buat bayar uang sekolahku. Terus buat beli seragam dan juga perlengkapan sekolahku. Terus aku juga mau bikin goodie bag Kak buat temen-temenku walaupun gak banyak. Tapi aku pengen belikan alat tulis dan juga kue buat temen-temenku. Nah kemudian aku juga pengen ngajak orang tuaku untuk menjenguk nenekku. Aku pengen belikan kue kesukaan nenekku soalnya dulu aku sering diberikan kue oleh nenekku. Terus sisanya aku tabung Kak. Itu sih Kak. Hebat-hebat nih kakak-kakak semuanya. Memang ini hanya permainan seumpama, tetapi ini menggambarkan keinginan hati kita. Kalau kita punya berkat, kita kan bebas untuk memakainya, seperti Kak Daud tadi. Tetapi ada nilai yang lebih penting yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kemurahan hati. Ayesi senang dengan keinginan Kak Cindy dan Kak Iren yang berpikir untuk memberikan persembahan. Itu betul Kak, sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terus Kak Cindy juga tadi kan kepingin belikan teman-teman goodie bag yang isinya alat tulis dan kue. Terus juga mau berkunjung untuk membawa makanan kesukaan nenek Kak Cindy. Wah luar biasa. Iya Kak, aku itu dari kecil memang diajarkan sama orang tuaku untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Jadi kalau aku ada berkat lebih, selalu aku sisihkan untuk memberikan persembahan sebagai bentuk syukurku atas kebaikan Tuhan. Aku juga diajarkan untuk selalu berbagi, belajar berbagi kepada sesama. Sebenarnya aku juga pengen sih seperti Kak Cindy dan Kak Iren. Tapi gara-gara lihat uang yang jumlahnya besar kayak gitu, aku langsung pengen beli HP yang mahal. Ya kita kan juga sudah belajar firman Tuhan untuk mengasihi orang lain. Iya Kak, kok aku lupa ya Kak? Kan kita seringkali juga belajar untuk menjadi berkat bagi orang lain. Iya, kakak-kakak, tentunya kita di sini semuanya dan juga adik-adik yang ada di rumah mau untuk belajar melakukan apa yang benar dan juga hidup dalam kemurahan hati. Wah, terima kasih banyak ya Kak Yasi udah mengingatkan aku lewat permainan ini. Iya Kak Yasi, terima kasih banyak ya. Terus hari ini kita mau belajar tentang siapa ya kakak-kakak? Nah, hari ini kita akan belajar dari Perjanjian Lama, yaitu Nabi Elisa dan perempuan Sunem. Tetapi sebelumnya, ayo semuanya berdiri dulu, kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa upahku besar di surga. Upahku besar di surga, upahku besar di surga. Roma 12 Ayat 12 ayat 12 Bersuka Bersukacitalah dalam dalam pengharapan, harapan, sabarlah sabarlah dalam dalam kesesakan, kesesakan, dan dan bertekunlah bertekunlah dalam dalam doa. Amin. Terima kasih, dadah. Mazmur 107 ayat 24. Mereka melihat perkataan-perkataan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Mazmur 34 ayat 9. Kedaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya.
Adik-adik, pada zaman dahulu, kesediaan memberi tumpangan atau sekedar memberi minum bagi para musafir yang sedang berjalan melewati desa adalah hal yang biasa. Siapapun yang membutuhkan 1 atau 2 gelas air untuk mengobati dahaga karena perjalanan yang panjang, pasti akan mendapatkan pelayanan yang cuma-cuma. Nah, hal yang sama terjadi pada kisah di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 8-13, yaitu kisah perempuan Sunem yang memiliki kemurahan hati. Ada seorang ibu yang sangat kaya yang tinggal di kota Sunem. Meskipun kaya, ibu dan suaminya ini tidak sombong. Mereka tidak menghabiskan uangnya untuk kesenangan dan keperluan diri mereka sendiri saja. Sebaliknya, ibu dan suaminya ini mempergunakan uang dan kekayaannya untuk menolong orang lain juga. Salah satu orang yang ditolong oleh mereka adalah seorang hamba Tuhan. Sebagai seorang nabi, hamba Tuhan yang bernama Elisa harus pergi ke tempat-tempat yang jauh untuk memberitakan firman Tuhan. Kadang Elisa kemalaman di jalan dan kadang juga dia merasa lapar setelah melakukan pelayanan. Nah, melihat Elisa, ibu dan suaminya itu lalu mengundang Elisa untuk makan di rumah mereka. Perempuan ini mengundang Elisa untuk mampir makan di rumahnya setiap kali Elisa melewati desanya. Kemudian, tidak hanya itu, atas izin suaminya, ibu itu membuat sebuah kamar atas agar Elisa dapat beristirahat dan tidur. Bahkan, mereka memberikan tempat tidur, meja, kursi, dan sebuah kandil di kamar itu. Ibu dari Sunem dan suaminya itu sama sekali tidak menyayangkan uang mereka. Uang dan kekayaan yang mereka punya itu justru dijadikan sebagai alat untuk menunjukkan kasih sayang mereka kepada sesamanya, terutama kepada Elisa. Mengapa perempuan ini mau melayani Nabi Elisa? Coba kita lihat di ayat 9, berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus." Jawabannya adalah karena dia tahu Nabi Elisa adalah hamba Allah. Jadi dengan melayani Elisa berarti dia juga melayani Allah. Oleh karena itu, Kak, ia tidak ragu-ragu untuk melayani Elisa dengan istimewa, sebab ia tahu bahwa Elisa bukan orang sembarangan. Ia bekerja bagi Allah. Apakah dia melayani Elisa dengan maksud untuk meminta sesuatu atau hanya untuk mendapatkan imbalan? Ternyata tidak, Kak Daud. Dia tidak meminta sesuatu ataupun mengharapkan sesuatu dari Elisa. Hal ini membuat Elisa yang ingin berterima kasih harus berpikir sendiri apa yang harus dia perbuat bagi ibu ini. Dan akhirnya Elisa berdoa bagi perempuan ini yang ternyata tidak memiliki anak. Dan Tuhan mengaruniakan anak bagi keluarga ini. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini kita mau belajar menunjukkan sayang kita kepada Tuhan dan sesama dengan sebuah perbuatan nyata, dengan memberi seperti halnya perempuan Sunem itu. Kita mau belajar untuk menyayangi sesama dan menjadikan uang dan barang atau apapun yang kita punyai sebagai alat yang dapat menunjukkan sayang kita kepada mereka. Adik-adik mau kan? Mulailah dengan belajar berbagi dengan saudara kita, misalnya adik atau kakak kita, atau pembantu atau orang-orang yang bekerja di rumah kita, seperti supir kita mungkin, tukang cuci, tukang kebun. Atau juga bisa dengan meminjamkan buku atau mainan kepada adik yang ada di rumah. Ingatlah, yang penting dengan mau berbagi. Adik-adik menunjukkan kemurahan hati dan kasih Tuhan kepada orang lain. Ku kasihi kau dengan kasih
Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka, apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah ia ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu, dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, "Cobalah, katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Adik-adik, perempuan Sunem ini mengasihi Allah. Dia mau berkorban bagi Allah dengan cara melayani orang lain, khususnya abdi Allah yaitu Elisa, dengan tanpa pamrih. Dia tidak menggunakan kekayaannya untuk dirinya sendiri saja, tapi sebaliknya mau memberi dan berbagi. Kasih perempuan itu tulus, tanpa pamrih, tidak mengharapkan balasan. Itulah kasih yang sejati. Tuhan mau kita juga mengasihi sesama seperti itu, tanpa pamrih, bersedia berbagi pada yang membutuhkan, tidak ragu-ragu untuk berbuat baik kepada orang lain. Coba pikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kasih Tuhan pada orang lain. Aku mau belajar untuk membantu orang tuaku, Kak. Kalau aku mau belajar menyisihkan sebagian uangku untuk menolong orang lain, Kak. Walaupun itu tidak banyak, namun aku mau berbagi kasih kepada orang lain. Iya Kak Yasi, aku juga mau melakukannya. Dan tentunya bukan hanya uang kan yang bisa kita bagi kepada orang lain, tapi bisa memberi pertolongan, dukungan, dan semangat. Memberikan pertolongan buat teman-teman yang lagi susah. Nah, kalau aku nih Kak, nanti aku mau mengunjungi temanku yang sedang sakit Kak. Kasihan kan dia tidak ada temannya. Aku mau berbagi perhatian sama dia Kak. Wah, hebat Kak Daud. Nah, adik-adik, sebenarnya kita bisa loh membantu dan berbagi kasih bagi orang lain. Kita tidak usah menunggu punya uang banyak, tetapi malah dari hal yang terkecil, kita belajar berbagi. Kakak yakin kalau Tuhan melimpahi berkat yang besar, kita juga mudah berbagi dan memiliki kemurahan hati kepada orang lain. Memberi secara tulus apa yang kita miliki untuk menolong orang lain yang membutuhkan sesungguhnya tidak mudah adik-adik. Meskipun menurut firman Tuhan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Namun Kak, manusia pada umumnya cenderung lebih senang ketika menerima daripada memberi. Betul kan Kak? Betul Kak Daud, buktinya kita lebih sering berterima kasih ketika kita menerima sesuatu daripada kita harus bersukacita ketika kita memberi. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita bahwa semua kekayaan seseorang tidak diukur berdasarkan berapa banyak harta yang ia miliki, melainkan seberapa melimpah hatinya oleh kesediaan memberi. Setuju Kak Cindy? Sebab ketika kita memberi berarti kita adalah orang yang punya, yang berlimpah dalam anugerah dan kemurahan. Alkitab mencatat perempuan Sunem seorang yang kaya. Memang ia pantas disebut sebagai orang kaya, bukan pertama-tama oleh kenyataan bahwa ia orang yang kaya secara materi, melainkan karena kesediaannya untuk berbagi, untuk memberi kepada orang yang membutuhkan, terutama kepada abdi Allah. Ayo adik-adik semuanya, kita semua memiliki kemurahan hati. Ayo pikirkanlah apa yang adik-adik bisa lakukan untuk menolong orang lain demi kebaikan orang lain. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup melimpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi akan sempurna anugerah Tuhan bagiku. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup melimpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku.
Sekarang waktunya ingat-ingat, ting. Yang pertama, belajarlah memberi dengan kemurahan hati kepada sesama sebagai tanda sayang dan terima kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang diberkati Tuhan bukanlah orang yang mempunyai harta banyak, tetapi mereka yang menjadi berkat bagi sesamanya. Yang ketiga, belajarlah berbagi dengan apapun yang kita miliki. Tidak harus berkelimpahan baru bisa memberi, karena memberi harus belajar dari hal yang terkecil. Dan yang keempat, ketika kita memberi, berarti kita adalah orang yang diberkati Tuhan, yang berlimpah dalam anugerah dan kemurahan. Oke adik-adik, waktunya kita untuk ayat hafalan ya. Ayat hafalan minggu ini ada di Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Oke adik-adik, jangan lupa dihafalkan ya ayat hafalannya. Sekarang waktunya kita untuk beraktivitas. Yuk kita langsung lihat aja video aktivitas minggu ini. Shalom, selamat pagi adik-adik Elohim Kids. Wah, ketemu lagi nih di aktivitas Sunday Funday. Minggu ini kita mau bikin aktivitas apa ya? Langsung aja yuk kita siapin alat dan bahannya dulu. Yang pertama, adik-adik perlu siapin kertas lipat. Terus ada kertas putih HVS, atau adik-adik juga bisa pakai buku gambar pun boleh. Terus ada pewarna, kemudian ada gunting, lem, dan yang terakhir ada pensil. Udah siap semua alat dan bahannya? Kalau udah siap, langsung aja yuk kita mulai membuat aktivitas minggu ini. Yang pertama, adik-adik bisa ambil 1 lembar kertas lipatnya, bebas mau ambil warna apapun adik-adik. Di sini kakak ambil warna hijau, dan kemudian kita mau menggambar telapak tangan kita di atas kertas lipat yang udah kita siapin. Adik-adik bisa menggambarkannya menggunakan pensil. Kemudian ketika sudah selesai adik-adik gambar, langkah selanjutnya adalah kita mau potong sesuai dengan gambar telapak tangan yang sudah kita buat adik-adik. Dan ini dia hasilnya. Jadi adik-adik menggambar telapak tangannya sampai kepada lengan ya adik-adik, pergelangan tangan gitu. Nah, jadi kalau udah selesai kita potong, kita mau tempel di atas kertas putih atau buku gambar yang udah ada disiapin. Seakan-akan gambar tangan yang kita bikin ini adalah pohon adik-adik dengan ranting-rantingnya. Adik-adik bisa lem, atau adik-adik juga bisa menempelkannya menggunakan isolasi double tip pun juga boleh. Kalau udah kita kasih lem, kita bisa tempel. Dan di sini kakak juga sudah siapkan hati yang kakak buat dari kertas lipat dengan berbagai macam ukuran. Di sini kakak buat ukuran besar dan ukuran kecil. Terus kakak juga buatnya dengan beraneka warna. Jadi adik-adik bisa buat gambar hati dari kertas lipat dan adik-adik potong deh. Nah, hati ini akan kita tempelkan di telapak tangan yang udah kita buat adik-adik. Semacam hati ini tuh kayak semacam jadi daunnya gitu adik-adik. Nah, jadi kita mau tempel secara acak, adik-adik bisa menempelkannya menggunakan lem. Dan kalau sudah jadi, hasilnya akan seperti ini adik-adik. Nah, jadi semacam pohon hati adik-adik. Oke, nah kemudian langkah selanjutnya adalah kita mau menuliskan pesan firman Tuhan di pagi hari ini di sisi kanan dan di sisi kirinya. Kemudian di bagian atasnya kita mau tulis ayat hafalan kita di minggu ini. Oke, langsung aja yuk kita tulis pesan firman Tuhan di minggu ini. Yang pertama adalah, aku mau belajar memberi dengan kemurahan hati. Yang kedua, aku mau belajar memberi dengan apapun yang aku miliki. Oke, itu adalah pesan firman Tuhan di pagi hari ini. Ada yang bisa tulis di sisi kiri dan di sisi kanannya. Kemudian di sisi atasnya kita mau tuliskan ayat hafalan kita di pagi hari ini yang diambil dari Matius 5 ayat 7.
Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Oke adik-adik, dan ini dia aktivitas kita di minggu ini. Gampang kan? Kalian pasti bisa, dan selamat beraktivitas ya adik-adik. Sampai jumpa di aktivitas Sunday Funday minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Wah, keren ya aktivitas minggu ini. Terima kasih banyak Kak Iren sudah membuatkan aktivitas buat adik-adik semuanya. Jangan lupa ya adik-adik, aktivitasnya dikerjakan dan hasilnya difoto dan dikirimkan ke Bapak Ibu Guru sekolah minggu masing-masing. Terima kasih buat adik-adik yang terus semangat dan setia untuk mengumpulkan tugas dan juga ayat hafalan. Sekarang waktunya pengumuman. Yang pertama, jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalan. Yang kedua, jangan lupa untuk mendengarkan renungan setiap hari yang linknya sudah dibagikan oleh Bapak dan Ibu Guru sekolah minggu kalian. Yang ketiga, minggu depan kita jumpa lagi di Sunday Funday jam 8.15 di channel YouTube Elohim Ministry. Dan pengumuman terakhir untuk Papa Mama, jangan lupa untuk ibadah onsite di hari Minggu jam 6 pagi di Gedung Gereja GPDI Elohim Batu. Oke adik-adik, sekarang kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Kita akan berdoa, adik-adik ambil sikap doa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur buat pagi hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu bersama-sama. Kami boleh bersuka cita Tuhan sebab Engkau begitu baik buat kami. Kami berterima kasih meskipun ibadah kami masih secara online, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih juga untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih karena Engkau begitu mengasihi, Engkau begitu bermurah hati kepada setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Engkau mengingatkan kami Tuhan untuk terus belajar mau berbagi. Karena itu adalah bentuk ucapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Ajari kami untuk melakukan mulai dari hal yang paling terkecil Tuhan. Bukan dengan apa saja mungkin yang kami punya secara materi, tapi kami mau melakukan apa yang kami bisa Tuhan. Melalui di setiap orang yang di sekitar kami, mulai dari keluarga kami, teman-teman kami, dan dimanapun kami berada. Kami mau hidup kami menjadi berkat, karena ini sangat menyenangkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih biar lewat kehidupan kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan dan anak-anak terus tumbuh Tuhan dalam pengiringan terhadap Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini dan di sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan boleh menjagai setiap anak-anak-Mu Tuhan, memberikan kesehatan, kekuatan, dan terus semangat Tuhan dan terus setia kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan kita jumpa lagi di Sunday Funday minggu depan. Every day, sing and shout for Jesus. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bangkitlah dan bersoraklah, hai anak-anak pilihannya. Tuhanlah sumber kekuatan.
sumber pengharapan.